Halo lekku, kembali lagi di podcast horor Kamar Horor Misteri. Dimana podcast ini sudah sangat kalian tunggu pastinya ya kan. Ngaku aja kalian lek, mungkin kalian nggak nunggu podcast ini ya kan. Jadi di sini kita akan selalu menceritakan kejadian-kejadian horor ataupun cerita-cerita horor yang kita lansir dari internet. Karena dari kalian belum ada yang mengirimkan cerita horor kalian. Apa kurang horor sih hidup kalian ya kan? Ditinggal lagi pas sayang-sayangnya kan horor ya kan. Oke, sekarang kita serius nih ya kan, nggak usah bercanda aja, udah taunya hidup kalian tuh kurang horor. Jadi di sini kita akan membacakan sebuah cerita dari akun Twitter @halonindi. Dia membagikan cerita seramnya dengan judul Gore Angker. Kejadian tersebut bermula ketika Nindi dan teman-temannya berolahraga badminton pada malam hari. Kalau kalian penasaran kayak mana sih kelanjutannya, langsung aja ini dia ceritanya. Kejadian horor bermula ketika Nindi dan teman-temannya berolahraga badminton pada malam hari. Nindi dan teman-temannya berolahraga badminton pada malam Jumat. Biasanya ia selalu menjadwalkan olahraga tersebut pada malam Minggu. Namun entah mengapa pada saat itu harus bergeser hari. Pada saat itu kebetulan teman-teman Nindi yang hadir adalah wanita semua. Teman prianya AN, AR, dan BI atau biasa kita sebut inisialnya aja ya, karena dia di sini tidak mau memberikan nama aslinya. Nah, mereka ini berhalangan untuk hadir, teman cowoknya tadi itu kan. Dan berhubung Gore ini telah diboki, maka mau tidak mau Nindi dan temannya harus bermain badminton di malam tersebut bersama Isma, Tarlina, Tami, dan Kania. Badminton ini dijadikan Nindi dan teman-temannya sebagai olahraga rutin malam hari karena bisa menghabiskan waktu sambil bercanda gurau, gelak tawa untuk menghilangkan penat seharian penuh. Jadi mereka ini biasa main badminton malam-malam, mereka ini nggak mau kalau siang-siang kayak gitu. Perjalanan menuju Gore terbilang agak jauh. Sebelum berangkat, Nindi dan teman-temannya berkumpul di rumah Isma. Gore letaknya berada di tikungan jalan berhadapan dengan sawah, kebun, dan pemakaman keluarga. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman horor nyata, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email Kamar Horor Misteri. Dan cerita kalian akan kita ceritakan di channel Kamar Horor Misteri. Bangunan lantai 1 pada Gore ini dilengkapi dengan satu WC dan cermin besar, dan tampak seperti rumah biasa jika dibandingkan dengan Gore pada umumnya. Jadi settingan Gore ini berbeda dari Gore pada umumnya. Di sudut halaman tumbuh pohon nangka yang tidak terlalu besar. Tiap angin berhembus, akar dan daunnya berayun-ayun sehingga cukup ngeri jika melihatnya di malam hari. Karena Nindi dan teman-temannya hadir hanya berjumlah 5 orang, akhirnya Terlina menjadi pemain cadangan pada saat itu. Jadi kan ini temannya namanya Terlina, bukan Terlena ya kan. Terlina duduk sendirian di pinggir lapangan Gore. Singkat cerita, Terlina sudah merasakan perasaan yang tidak enak sehingga ia sesekali berdiri di antara net. Ia merasakan adanya kehadiran makhluk lain bersama mereka. Isma pun sempat merasakannya. Ia melihat ada beberapa bayangan anak kecil yang menampakkan diri beberapa kali di belakangnya. Tapi Isma tidak langsung cerita saat itu. Jadi Isma lebih memilih tukar posisi dengan Tami tanpa basa-basi. Jadi dua temennya nih, Isma dan Tarlina ini udah ngerasa nggak enak tuh. Udah tuh si Isma ini kayak ngerasakan ada sosok anak kecil tuh lari di belakang mereka. Setelah beberapa menit main, Nindi sudah merasa capek dan memutuskan tukar pemain dengan Tarlina. "Lin, kamu main ya, aku udah capek," kata Nindi. Lanjut pada malam itu benar-benar terasa sunyi. Satu-satunya bunyi berasal dari pukulan kok bulu tangkis dan gelak tawa mereka. Beberapa menit saat Nindi duduk dan belum juga minum, Nindi merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, seolah seperti ada yang duduk di sebelahnya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pindah posisi duduk tepat di depan pintu. Meski begitu, Nindi mencoba untuk tak berpikir ke arah mistis. Dia berpikir mungkin karena capek, makanya dia jadi halu. Tapi tidak bisa dipungkiri setelah bersantai dan minum beberapa tegukan, Nindi merasa semakin was-was. Puncaknya ada suara anak kecil menyorak seolah seperti dia marah karena Nindi dan teman-temannya berisik. Suara tersebut seolah sedang memarahi, bahkan terdengar nyaring dan bergema. Karena mungkin lokasinya berada dalam Gore, pada saat itu juga mereka lari terbirit-birit keluar dari Gore. Yang paling pertama kali keluar adalah Nindi karena posisi duduknya dekat depan pintu. Jadi suara ini makin kedengaran jelas gitu lek. Semua teman-teman Nindi dan Nindi ini mendengar suara anak kecil itu menyorai. Jadi mereka tuh lari tuh kebirit-birit. Mereka merasakan lari mereka berat dan lemas dan tidak karuan. Hingga Tarlina sampai tersungkur kerak sepatu karena benar-benar dibuat kaget dengan suara anak kecil yang entah asalnya dari mana. Begitu berdiri di depan Gore, mereka bertatapan mematung sepersekian detik sambil mengatur nafas dan membaca doa. "Pada denger nggak?" kata Nindi kepada teman-temannya.
Iya, kita dengar jelas banget, saut yang lainnya. Lari mereka rupanya sempat membangunkan penjaga gor itu. Ada apa Neng? Kenapa kok pada lari? Kata bapak penjaga gor itu. Ada suara anak kecil nyorain Pak, kata Nindi. Masa ada anak kecil masuk lewat mana? Kata Pak penjaga gor sambil terheran-heran. Gak tahu Pak, jelas banget suaranya, kata Nindi. Enggak, bukan apa-apa itu, istighfar aja, baca doa, ucap penjaga gor lagi. Saat itu juga penjaga gor langsung masuk untuk mengecek setiap sudut. Bapak ini seperti tahu sesuatu tapi tidak ingin memberitahu yang sebenarnya pada Nindi dan teman-temannya. Jadi sebenarnya Wawa ini nih, satu ini udah tahu nih kalau sebenarnya dia tahu sesuatu tapi dia nggak mau ceritakan ke Nindi dan teman-temannya. Gor ini terbilang tertutup, orang luar saja susah masuk apalagi anak-anak pasti tidak bisa sembarangan masuk. Kalaupun yang masuk kerabat dari pemilik gor, Nindi pasti tahu karena ia duduk tepat di depan pintu masuk. Sementara tidak ada langkah kaki yang menunjukkan atau menandakan ada orang masuk. Penjaganya pun tertidur sambil pegang koran. Jelas tak mungkin ada kegiatan di sekitar gor karena saat itu sangat sunyi. Bahkan suara orang atau motor lewat pun tidak ada. Akhirnya mereka berlima memutuskan untuk pulang padahal jam sewa masih ada. Masuk untuk membawa barang-barang aja mereka ketakutan hingga ditemani penjaga gor apalagi harus main lagi. Jadi mereka ini trauma lah ya kan. Jadi karena udah disorai sama suara anak kecil tadi, mereka ini mau masuk aja takut. Jadi mengambil barang-barang tuh ditemani sama penjaga gor. Sebelum pulang penjaga tersebut mewanti-wanti Nindi dan keempat temannya. Jangan kapok ya Neng, bukan apa-apa itu, ucap penjaganya. Apaan kayak gitu, jangan kapok ya kan. Kalau aku pun udah larinya, udah ngacir dari tadi. Pada saat itu mereka hanya mengiyakan saja. Yang jelas setelah kejadian itu mereka tak pernah lagi berolahraga badminton pada malam hari. Dari kisah ini pembagi cerita berharap untuk siapa saja merasa sebagai pendatang sebaiknya harus menjaga sikap. Bener tuh, jadi kalau kita masuk tempat baru, kita entah kemana itu, pokoknya di tempat-tempat yang kayak kita belum pernah masuk tuh ya tetap menjaga sikap, menjaga omongan semuanya lah, karena kan kita nggak tahu di situ nggak cuma kita aja ya, kayak makhluk-makhluk lain. Oke Le, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini ya. Nggak panjang-panjang kali ya, sekitar durasi 6 menitan, tapi nggak apa-apa, yang penting ada pembahasan ataupun ada hiburan kalian dengarkan podcast horor ini. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Kalian juga boleh share podcast ini ke teman-teman kalian, dan kita akan ketemu di podcast horor selanjutnya.